Halo Bapak dan Ibu Guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amanda Widdarmono, Chief of Teachers Initiatives dari Zenius Education. Apakah Bapak dan Ibu Guru repot mencari bahan ajar? Halo Bapak dan Ibu Guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amanda Widdarmono, Chief of Teachers Initiatives dari Zenius Education. Apakah Bapak dan Ibu Guru repot mencari bahan ajar? Butuh tempat dan teman untuk berbagi cerita. Repot mengirimkan tugas dan melakukan penilaian. Zenius untuk guru, sahabat sejati guru-guru Indonesia. Yuk bergabung dengan ribuan rekan-rekan sejawat di komunitas kami di Telegram, Instagram, dan juga Facebook Zenius untuk guru. Salam sejahtera Ibu Bapak Guru Nusantara. Kali ini saya, Usi, akan berbagi jurus untuk memulai pembelajaran atau biasa disebut ice breaking. Kegiatan yang sangat sederhana namun dapat menghimpun perhatian siswa adalah acak huruf. Siapkan sederet kata, acak hurufnya, dan kemeriahan pun dimulai. Kegiatan ini dapat dilakukan saat belajar tatap muka, belajar melalui aplikasi video conference, maupun aplikasi chat. Kegiatan favorit saya adalah tebak gambar. Tunjukkan serangkaian gambar, beri petunjuk, lalu biarkan siswa menebak. Misal, gambar permen karet atau gum ditambah buah melon menjadi gamelan. Bapak Ibu juga bisa memadukan lagu dan gambar. Putarkan lagu yang jarang didengar murid namun menggelitik rasa penasaran mereka. Misal lagu Reok Ponorogo. Lalu minta siswa menggambar apapun yang mereka pikirkan berdasarkan lagu tersebut. Setelah itu, pilih beberapa siswa untuk menunjukkan dan menceritakan gambarnya. Peta buta bisa digunakan untuk melatih pengetahuan geografis siswa. Tunjukkan sebuah daerah, berikan petunjuk, dan siswa pun bisa menebaknya. Jurus-jurus tadi tidak hanya ampuh untuk memeriahkan suasana, namun juga memusatkan perhatian siswa ke kelas dengan cara yang akrab. Bapak Ibu Guru juga dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi pembelajaran masing-masing. Siswa juga dapat belajar dari temannya melalui kegiatan ini. Lanjutkan kegiatan belajar dengan video materi yang cerdas, cerah, asik dari aplikasi Zenius. Selamat mencoba! Zenius adalah platform pendidikan daring yang telah berdiri sejak 2004. Zenius menyediakan ratusan ribu video belajar hingga latihan soal untuk pelajar Indonesia di berbagai tingkat. Tapi, apakah Zenius hanya bisa diakses oleh pelajar? Tentu saja tidak. Untuk membantu proses pembelajaran jarak jauh, kini Zenius berkolaborasi dengan para guru di Indonesia melalui sistem manajemen interaksi bernama Zenius untuk Guru. Dengan keunggulan, membagi video materi pembelajaran secara mudah, ribuan soal disertai video pembahasannya yang dapat digunakan oleh guru,
sistem penugasan tugas yang praktis, pengerjaan tugas oleh siswa melalui aplikasi Zenius, penilaian diproses secara otomatis oleh sistem, dan meringankan beban administrasi guru. Hal tersebut dapat diakses oleh seluruh guru di Indonesia tanpa biaya. Tidak hanya itu, terdapat juga fitur-fitur seperti membuat kelas virtual, akses ribuan bank soal Zenius, membuat penilaian, membagikan penilaian ke siswa melalui kelas virtual, evaluasi hasil penilaian, unduh laporan hasil penilaian, bagikan video materi pembelajaran, integrasi dengan Google Classroom. Lalu, bagaimana cara mengaksesnya? Pertama, akses link guru.zenius.com melalui browser. Pilih salah satu cara mendaftar, bisa melalui email, Facebook, Twitter, atau Apple ID. Setelah itu, isi profile, lalu buat kelas untuk memulai penilaian, dan yang terakhir, bagikan kode kelas pada siswa. Cukup sederhana bukan? Ayo, akses guru.zenius.com sekarang dan bergabunglah dengan komunitas Zenius untuk guru di Telegram, Facebook, dan Instagram. Halo Bapak dan Ibu Guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amanda Witdarmono, Chief of Teachers Initiatives dari Zenius Education. Apakah Bapak dan Ibu Guru repot mencari bahan ajar? Kesulitan mencari ide untuk mengajar dengan kreatif dan asik. Butuh tempat dan teman untuk berbagi cerita. Repot mengirimkan tugas dan melakukan penilaian. Zenius untuk guru, sahabat sejati guru-guru Indonesia. Yuk bergabung dengan ribuan rekan-rekan sejawat di komunitas kami di Telegram, Instagram, dan juga Facebook Zenius untuk guru. Salam sejahtera Ibu Bapak Guru Nusantara. Kali ini saya, Usi, akan berbagi jurus untuk memulai pembelajaran atau biasa disebut ice breaking. Kegiatan yang sangat sederhana namun dapat menghimpun perhatian siswa adalah acak huruf. Siapkan sederet kata, acak hurufnya, dan kemeriahan pun dimulai. Kegiatan ini dapat dilakukan saat belajar tatap muka, belajar melalui aplikasi video conference, maupun aplikasi chat. Kegiatan favorit saya adalah tebak gambar. Tunjukkan serangkaian gambar, beri petunjuk, lalu biarkan siswa menebak. Misal, gambar permen karet atau gum ditambah buah melon menjadi gamelan. Bapak Ibu juga bisa memadukan lagu dan gambar.
Putarkan lagu yang jarang didengar murid namun menggelitik rasa penasaran mereka. Misal lagu Reok Ponorogo. Lalu minta siswa menggambar apapun mereka pikirkan berdasarkan lagu tersebut. Setelah itu, pilih beberapa siswa untuk menunjukkan dan menceritakan gambarnya. Peta buta bisa digunakan untuk melatih pengetahuan geografis siswa. Tunjukkan sebuah daerah, berikan petunjuk, dan siswa pun bisa menebaknya. Jurus-jurus tadi tidak hanya ampuh untuk memeriahkan suasana, namun juga memusatkan perhatian siswa ke kelas dengan cara yang akrab. Bapak Ibu guru juga dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi pembelajaran masing-masing. Siswa juga dapat belajar dari temannya melalui kegiatan ini. Lanjutkan kegiatan belajar dengan video materi yang cerdas, cerah, asik dari aplikasi Zenius. Selamat mencoba! Zenius adalah platform pendidikan daring yang telah berdiri sejak 2004. Zenius menyediakan ratusan ribu video belajar hingga latihan soal untuk pelajar Indonesia di berbagai tingkat. Tapi, apakah Zenius hanya bisa diakses oleh pelajar? Tentu saja tidak. Untuk membantu proses pembelajaran jarak jauh, kini Zenius berkolaborasi dengan para guru di Indonesia melalui sistem manajemen interaksi bernama Zenius untuk Guru. Dengan keunggulan, membagi video materi pembelajaran secara mudah, ribuan soal disertai video pembahasannya yang dapat digunakan oleh guru, sistem penugasan tugas yang praktis, pengerjaan tugas oleh siswa melalui aplikasi Zenius, penilaian diproses secara otomatis oleh sistem, dan meringankan beban administrasi guru. Hal tersebut dapat diakses oleh seluruh guru di Indonesia tanpa biaya. Tidak hanya itu, terdapat juga fitur-fitur seperti membuat kelas virtual, akses ribuan bank soal Zenius, membuat penilaian, membagikan penilaian ke siswa melalui kelas virtual, evaluasi hasil penilaian, unduh laporan hasil penilaian, bagikan video materi pembelajaran, integrasi dengan Google Classroom. Lalu, bagaimana cara mengaksesnya? Pertama, akses link guru.zenius.com melalui browser. Pilih salah satu cara mendaftar, bisa melalui email, Facebook, Twitter, atau Apple ID. Setelah itu, isi profile, lalu buat kelas untuk memulai penilaian, dan yang terakhir, bagikan kode kelas pada siswa. Cukup sederhana bukan? Ayo, akses guru.zenius.com sekarang dan bergabunglah dengan komunitas Zenius untuk guru di Telegram, Facebook, dan Instagram. Selamat sore Bapak Ibu. Aduh, senang sekali rasanya sore hari ini saya ditemani dari Riau, Sidoarjo, mana lagi nih? Tunggu sebentar, Sulawesi Selatan.
Yang dari luar Jawa juga ramai sekali ya, ada dari Ternate, terus juga Maluku, terus juga yang sama-sama Jawa Barat. Kalau saya Tangerang Selatan, kalau Ibu Neneng Lia Nurtika dari Cibinong Bogor. Aduh, selamat sore, selamat berpuasa. Sebentar lagi kita berbuka ya bagi yang menunaikan. Di rumah saya saat ini jam 3:04. Bagaimana dengan Ibu Bapak? Seru juga kita membicarakan time zone ya, atau zona waktu, karena kalau tidak begitu kita berpikir bahwa semua waktunya sama dengan kita, padahal tidak. Jadi silahkan selain nama, asal sekolah maupun asal daerah, silahkan Bapak Ibu tuliskan juga jam atau zona waktu yang saat ini Bapak Ibu sedang berada. Nama saya Angelia Iyeng. Hobi saya itu membaca dan bergosip. Nah, untuk bisa bergosip saya harus membaca banyak berita. Nah, hari ini kita akan saling bercerita dan berbagi ilmu membaca yang jitu, yang tepat, yang keren, sehingga kita bisa menangkap informasi yang penting. Kalau saya untuk bergosip, kalau Bapak Ibu mungkin untuk bercerita, untuk mengikuti berita maupun tren terkini macam-macam ya. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita mulai berbagi dan belajar bersama, saya mau mengajak Ibu Bapak tuh berpikir cepat. Saya akan sebutkan satu kata, silahkan Ibu Bapak lanjutkan ya. Boleh melanjutkannya itu dalam satu kalimat, boleh ditambahi hanya satu kata saja juga boleh. Silahkan. Misalnya ya, saya ucapkan selamat, nanti Bapak Ibu ketik selamat datang. Itu boleh. Tapi bisa juga panjang. Kalau saya bilang selamat, Bapak Ibu boleh juga tuliskan selamat adalah nama tetangga saya yang kumisnya panjang, misalnya ya. Begitu ya Ibu Bapak. Jadi ayo kita berpikir cepat dan langsung ketik ya. Nggak cuma berpikirin tapi juga ketik. Baik yang di aplikasi maupun di YouTube. Terima kasih banyak sudah bergabung. Oke. Kita mulai. Semuanya siap? Saya mau baca dulu nih. Udah pada siap atau belum? Semuanya siap atau belum? Kalau sudah siap, silahkan tuliskan di kolom chat agar saya bisa turut membaca. Wah, di aplikasi rame semuanya jawab siap. Oke. Nah, yang YouTube belum nih. Ayo kita tunggu nih yang di YouTube. Udah pada siap atau belum, Bapak Ibu? Oke, sip. Mari kita mulai. Kata pertama adalah minum. Silahkan, minum. Lanjutkan, minum air, minum susu, minum teh ya. Minum susu sapi enak banget. Itu di atasnya ada minum susu ibu, lucu banget sih. Minumlah yang segar-segar. Ada nih sahabat saya. Wah, tahu aja sebentar lagi buka puasa. Ayo lagi. Oke, kita harus sabar tunggu yang di YouTube karena sepertinya lagging sekian detik ya. Oh, minum air. Wah, air banyak nih. Rupanya penggemar air banyak nih di YouTube. Apa minuman kamu tadi pagi? Minum adalah salah satu kebutuhan. Sip. Sudah siap? Sekarang kita memasuki kata kedua. Ya, kata kedua. Apa? Ayo. Apa? Apa ya? Pak Yamin, apa kabar? Wah, apa kabar banyak nih. Ayo, apa? Masa apa kabar semua? Ayo, apalagi lainnya? Apa kabar? Ya. Silahkan, apa-apanya dong ya Allah. Ibu, Bapak, terima kasih. Itu mengingatkan saya ke memori ke almarhumah ibu saya. Dia suka sekali menyanyi lagu itu sambil menjahit, sambil siram tanaman, apa-apanya dong. Apa yang kamu lakukan? Oh my God, lucu banget. Apa kabarmu, narsum cantik? Oh, sengaja yang dibaca yang itu. Alhamdulillah sehat Pak, Bu. Masih semangat sampai buka puasa nanti. Apa salahku? Oh my God, sedih sekali Ibu. Kenapa? Kamu nggak salah apa-apa. Oke, lanjut yang terakhir. Kata yang terakhir ya. Kata yang terakhir, hati-hati ya. Harus segera tulis, lanjutkan ya. Mau.
Ayo, silahkan. Mau? Wah, tadi apa ada yang apa boleh buat? Mau? Ayo, apa mau? Mau ke pasar? Mau buka puasa? Baca lagi ah. Mau? Ayo apa? Ada yang apaan sih lo? Ibu bapak ini gemes banget. Mau apa lagi? Mau bisa belajar? Wow, very diligent, rajin banget mau bisa belajar. Mau dibawa kemana hubungan kita? Bapak Ibu tahu nggak lagu itu? Terus apalagi nih, mau berbuka puasa. Jangan sekarang loh Pak, Bu, masih 3 jam lagi loh guys. Mau siapkan menu buka puasa sambil ikut pelatihan. Monggo, wong ini pelatihannya itu santai, bisa sambil melakukan apapun ya. Oke, mau kemana? Ayo, sip. Sekarang pertanyaan kedua, kalau tadi di game pertama saya berikan satu kata ya. Nah, kali ini saya akan sebutkan jenis informasi. Ibu Bapak silakan tuliskan dari mana sih Ibu Bapak tuh mendapatkan informasi seperti itu. Ya, dari mana? Silakan tuliskan ya. Jadi contohnya kalau jenis informasinya misal adalah resep masakan. Nah, ayo tulis silakan. Kalau resep masakan tuh dapatnya dari mana sih Ibu Bapak? Ya, oh ada yang dari Telegram, ada IG, oh Cookpad ya, betul-betul. Wah ini milenial sekali ini, Cookpad ya, Google, YouTube, ayo silahkan, apalagi resep masakan ya, Cookpad. Cookpad berulang nih, dari hati sendiri oh ini seperti suami saya. Kalau ditanya resepnya apa, nggak tahu, bisa diulang nggak makanan yang nggak bisa katanya, karena nggak ada resepnya. Buku, tabloid, nah ini akhirnya muncul nih yang buku gitu ya, buku ada, resep dari ibu oh turun-temurun ya, betul itu juga sumber informasi ya, hati-hati kalau tidak dibukukan nanti hilang ya Bu. Oke, YouTube ada ibu loh, ibu sumber informasi dari tetangga ya, siapa yang dapat resep masakan dari tetangga silahkan ditulis. Oke, nah. Sadar atau tidak bahwa sebetulnya sumber informasi seperti jenis informasi seperti resep itu perkenalan kita pada seni berliterasi. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Lanjut, kalau tadi resep, yang berikutnya gosip artis. Ayo, kalau gosip artis dapatnya dari mana? Coba sama nggak nih sama saya? YouTube, ya ada sahabat saya yang kalau mau gosip tertentu dia follow semua akun YouTube yang ada di ranah pergosipan tersebut, coba biar bisa membandingkan. Ibu Bapak begitu juga atau enggak, atau cuman satu aja. TikTok, nah ini saya nggak punya nih TikTok, tapi suka intip-intip punya suami. Oh seperti itu gitu. TikTok ya, gosip artis. Oke, saya akan coba untuk mendapatkan gosip artis. Teman, nah ini teman nih seru nih biasanya. Ayo ngaku, pasti biasanya dengar dari teman, terus keluar nyari lagi pastikan ke baru dari teman ke YouTube misal atau ke IG gitu ya. Seru tuh. Kok nggak ada yang nulis? Oh ya, oke, nanti aja deh. Selanjutnya ya, kalau kalau jenis informasinya ya, kalau jenis informasinya adalah materi pengajaran, dapatnya dari mana? Sumbernya, monggo. Wah, terima kasih Pak Yamin. Aduh, Pak Yamin sama Bu Sulin bikin saya GR aja yang disebut langsung loh Zenius. Alhamdulillah berguna dan bermanfaat ya Bapak Ibu. Kita masih tunggu yang dari YouTube, sabar ya. Yang dari aplikasi terus masuk aja. Silahkan, kita memantau kok dari tadi Bu Bapak. Kita lihat yang dari YouTube, ternyata kalau materi pengajaran itu dapatnya banyak yang dari YouTube, buku ya Zenius, alhamdulillah. Halo Ibu Triana, Zenius muncul banyak sekali ya,
Bu, kok masih layar hijau? Sepertinya yang hijau bukan layarnya deh, Pak, tapi latar belakang saya. Saya lupa pindah tempat, maaf ya. Jadi biasanya kami kan bisa pakai virtual background. Nah, biasanya saya pakai virtual background tuh, Pak Bu. Nah, ini tadi saya lupa kalau nggak bisa pakai virtual background. Terus begitu nyala saya nyadar, kenapa muka saya hijau? Oh, wow, itu ternyata latar. Gak apa-apa ya, Bu Pak, kita nikmati aja. Oke, dari mana lagi nih? Pelatihan, yes. Pelatihan itu juga sih, terus juga lambe turah juga ada. Nggak apa-apa Ibu Bapak kalau mengikuti dari YouTube sama saja. Nanti juga daftar hadir kami bagikan kok di YouTube juga ya. Ternyata Instagram juga, wah. Ibu Novi Anasanti boleh ini dibagikan ya pengalamannya hasil bukan materi pengajaran dapat dari Instagram itu biasanya yang seperti apa, boleh ya Ibu Bapak dibagikan gitu agar mungkin teman-teman yang belum pernah memakai Instagram sebagai referensi materi pengajaran nanti bisa turut mencoba gitu kalau Ibu berbagi ilmu. Oke, terima kasih banyak baik yang di YouTube maupun di aplikasi. Sekarang saya mau bercerita. Jadi ini AKM ini kan hot sekali ya Ibu Bapak. Karena kita semua ini deg-degan ingin tahu itu apa, tapi juga bingung gitu, ini sudah resmi atau belum, apapun yang mau datang itu kan membuat deg-degan ya, pacar mau datang, buka puasa mau datang ya kan, termasuk AKM ini. Saya pun begitu. Nah, hari ini saya ingin berbagi apa sih yang saya temukan gitu. Jadi Ibu Bapak mungkin cara saya mencari informasi ini bisa Ibu Bapak gunakan untuk Bapak Ibu mendapatkan informasi lebih banyak mengenai AKM untuk latihan dan juga untuk dibagikan ke kolega Bapak Ibu sekalian. Saya mulai share ya Ibu Bapak, semoga Ibu Bapak bisa melihat layarnya. Oke, tunggu sebentar. Sudah, oke. Saya lanjut ya Ibu Bapak, monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Bagi yang di YouTube silahkan tuliskan saja, nanti ada teman-teman tim yang membantu agar pertanyaan Bapak Ibu terbaca oleh saya. Sedangkan yang di aplikasi, Ibu Bapak bisa menuliskan pertanyaan di fitur Q&A. Saya juga ingin mengajak Ibu Bapak untuk semangat belajar, semangat mencatat, dan menjaga agar suasana belajar kita ini kondusif. Salah satunya dengan tidak mengangkat isu SARA dalam chat demi kenyamanan bersama. Yang kedua, saya juga ingin menginformasikan di Jakarta dan Tangerang Selatan sudah waktunya sholat asar. Jadi silahkan Ibu Bapak yang ingin menunaikan sholat asar terlebih dahulu, kami persilahkan. Jangan khawatir karena nanti rekaman YouTube-nya akan available untuk Ibu Bapak akses. Nah, sebelum kita khusyuk belajar, mari kita berdoa yuk agar internetnya lancar ya, terus laparnya bisa ditahan, terus sisa-sisa tenaganya pergi ke otak biar kita pinter bersama. Baik, Ibu Bapak boleh ya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mari kita mulai. Saya ingin bercerita pengalaman pribadi saya ketika saya mempelajari AKM berbasis literasi ini. Ini pertanyaan pertama saya. Apa sih yang bisa kita persiapkan sebagai pengajar, pendidik, pengelola sekolah mengenai AKM literasi ini? Lalu saya, ini mindset saya bercerita mindset saya ya. Jadi tadi pertama tuh bertanya, apa sih yang bisa dipersiapkan? Terus yang kedua, rasanya pengen ngajak kenalan gitu. Jadi seperti melihat
ada orang dari jauh gitu udah kelihatan dari jauh tapi kok masih jauh sekali jadi nggak kelihatan gitu apa ganteng atau enggak, laki atau perempuan gitu. Terus saya ingin mendekat. Nah, tapi berhubung ini bukan manusia, ini adalah sebuah konsep ya. Cara saya berkenalan tentu saja dengan Google. Ya, ini jadi saya pertama ketik ya di search box di Google itu AKM literasi membaca adalah ini literally this is what I type Ibu Bapak. Jadi ini yang saya ketikkan itu AKM literasi membaca adalah gitu. Lalu keluar, tentu keluarnya panjang sekali, tapi saya memilih ini asesmen kompetensi minimum. Saya lihat hasil UN, saya lihat Puspendik Kemdikbud. Kenapa saya memilih yang itu, bukan yang di bawah-bawah? Atau kenapa bahkan bukan yang di atas? Monggo, silahkan. Coba Bapak Ibu tuliskan kira-kira apa ya yang menjadi alasan saya kenapa saya memilih ya yang ini. Asesmen kompetensi minimum, hasilun Puspendik Kemdikbud. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya sudah mulai membaca nih jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan, monggo. Saya sambil membaca kok. Bagaimana kalau yang di YouTube nih? Apakah bisa membantu menjawab ya? Apa yang menjadi sebab saya memilih itu? Ini. Kenapa bukan atasnya? Coba, kenapa? Monggo. Wah, langsung banyak sekali nih ya. Sumbernya Kemdikbud. Exactly. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, AKM literasi itu banyak banget kalau kita search ya di Google atau bahkan YouTube. Itu keluarnya tuh banyak sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang pertama ya, literasi pertama adalah memilih sumber. Nah, memilih sumber gimana caranya? Ya, saya mengikuti logika AKM akan dilaksanakan oleh pemerintah, maka itu yang saya ikuti ya. Jadi pada sore hari ini yang saya ceritakan adalah pengalaman saya mencari dan mempelajari AKM hanya dari satu referensi, yaitu Puspendik. Silahkan Bapak Ibu kalau mau ditulis dulu untuk nanti dicoba mencari sendiri ya. Saya lanjutkan ya Ibu Bapak, betul. Sesuai dengan hati dan suara hati, betul, itu juga betul Ibu Bapak, betul. Kalau memilih lauk berbuka itu sesuai dengan lidah dan perut biasanya, tapi kalau ini untuk memilih AKM tidak dengan suara hati, karena kalau suara hati saya akan pilih yang nomor 1 yang paling atas, pasti itu sudah pasti. Tapi saya tidak memilih yang paling atas karena itu bukan sumbernya bukan sumber resmi. Jadi saya pilih yang nomor 2 ya. Oke, kita lanjut ya Ibu Bapak. Bagi yang di aplikasi dan tidak bisa mendengar dengan jelas, silahkan keluar dulu lalu masuk lagi ya Ibu Bapak. Tadi saya juga mencoba dengan cara itu, alhamdulillah terbantu. Oke, kita lanjut ya. Nih dia yang dipilih. Nah, begitu saya klik yang saya lihat tuh ini, Bu Pak, Pusat Asesmen dan Pembelajaran Pusmenjar ya. Ini ternyata isinya everything about AKM. Terus saya bingung lagi, wah pilihannya banyak. Ada tulisan asesmen nasional, ada contoh soal, ada uji coba AKM. Lalu di bawah ada arsip file. Silahkan kalau Ibu Bapak jadi iyeng ya, klik yang tadi nih. Bentar, klik yang tadi, klik yang di panah kuning. Lalu keluar seperti ini, Ibu Bapak pilih yang mana yang pertama dilihat. Monggo. Ayo silahkan, yang mana ya yang Ibu Bapak akses setelahnya. Boleh ada yang bilang paling atas misal, kenapa? Atau ada yang bilang yang diklik yang nggak klik Bu, yang saya baca semua teksnya, boleh. Silahkan ditulis aja dulu. Jadi setelah tadi diklik ya si Puspendik, keluarnya tuh ini homepage-nya gitu, halaman rumahnya. Nah sekarang pertanyaannya, yang mana yang saya klik berikutnya? Silahkan. Ada yang tulis contoh soal. Halo, Ibu Siti Wasilah.
Ada yang pilih file arsip nih beberapa. Ada juga yang memilih asesmen nasional. Ini nih, asesmen nasional itu di atas ya, di atas kiri. Coba yang lainnya sebentar ya, saya mau lihat yang di YouTube terlebih dahulu. Oh, arsip file banyak sekali loh yang memilih arsip file. Kenapa tuh? Kenapa Pak Bu memilih arsip file atau kenapa memilih asesmen nasional? Klik yang di atas yang ada tulisan asesmen. Oh, ada juga yang baca teksnya dulu. Nih, baca ini ya, baca teksnya dulu. Oke. Wah, macam-macam ya. Ibu Bapak pilihannya macam-macam. Saya tertarik untuk tahu alasannya apa. Namun kemarin kebetulan sekali yang saya pilih adalah ya arsip file. Dua-duanya langsung saya download dan saya baca habis terlebih dahulu. Baru saya kembali ke website Pusmenjar untuk bermain-main. Ya, saya selalu mindsetnya itu coba contoh soal ya, coba uji coba itu main gitu. Jadi seneng pengen tahu apalagi nih eksperimen Ibu Bapak, seperti kalau pergi ke toko sepatu terus nyoba, oh sepatu yang ini bagus, yang lancip, yang depannya bulat ternyata nggak nyaman tapi warnanya gitu. Jadi mindset saya tuh bermain-main. Nah, kemarin sebelum saya bermain, saya membaca arsip filenya sampai habis, Ibu Bapak. Jadi betul yang menebak arsip file betul. Nah, saya mau cerita ya, apa sih yang saya temukan dalam arsip file. Ada 2 lembar tanya jawab atau FAQ, frequently asked questions-nya, sama AKM dan implikasinya dalam pembelajaran. Apa sih yang saya dapatkan? Ya tentu saja menceritakan 60 halaman tidak mungkin cukup sore hari ini. Nah, saya mau ceritakan ke Bapak Ibu highlights-nya. Ini adalah highlight pertama, Ibu Bapak bisa lihat ini sudah halaman ke-11 sebetulnya, namun ini highlight pertama. Karena ini pertanyaan saya gitu. Si AKM ini gitu, isinya tuh apa sih yang diukur gitu. Itu pertanyaannya Iyam. Ternyata terjawab ya. Mungkin kemarin Ibu Bapak juga sudah sempat melihat dan mendengar dari penjelasannya Mas Wisnu dan Mbak Eka. Ternyata literasi membaca itu dan juga numerasi itu dibagi menjadi 3. Kita lihat yuk, ada konten, ada proses kognitif, ada konteks ya. Saya hari ini mau fokus di literasi membaca karena daripada saya membahas numerasi terus sesat ya toh. Jadi mending saya bahas yang hobi saya yaitu membaca. Nah, silahkan Ibu Bapak, saya mau dibantu. Nih yang pertama nih konten itu teks, informasi, dan sastra ya. Sastra itu sama saja fiksi begitu Ibu Bapak. Boleh tidak Ibu Bapak tuliskan contoh teks informasi ya yang sesuai Ibu Bapak berikan ke murid Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak mengampu tingkatan SD, SMP, SMA. Nah, apa nih teks informasi yang layak diberikan ke mereka? Contohnya seperti apa? Silahkan teks informasi dulu. Contohnya ya, teks informasinya apa nih yang bisa atau pantas, nyaman, cocok diberikan ke peserta didik dengan level yang Ibu Bapak ajarkan. Silahkan. Biografi, teks informasi ya. Eksposisi, argumentasi. Ibu, apakah Ibu mengajar kelas 10, 11, 12? Ibu Kristina. Lalu ada teks naratif ya. Ini tidak harus bahasa Indonesia, bahasa Inggris loh, atau bahasa Arab, tidak harus. Tapi coba kalau Ibu Bapak mengajar geografi atau sosiologi misalnya, teks informasinya itu mengenai apa sih? Monggo, silahkan ditulis. Terus ada harga barang di pasar terdekat. Lucu banget. Iya, betul Ibu atau Bapak, mohon maaf kalau salah. Teks informasi harga barang ini price list ya, atau menu. Itu juga teks informasi loh. Menu kalau kita pergi ke bakmi, restoran bakmi, ketahuan lagi pengen. Itu ada menu ya, itu teks informasi. Atau kalau kita ke salon, kalau ke salon teks informasinya apa? Monggo cerita tentang pelanggaran hak asasi manusia dari Ibu Aini ya. Dongeng Pak Dedi, dongeng bukan teks informasi. Ini masih contoh teks informasi.
Ayo, ada yang biologi juga ada. Atau jangan lupa loh Ibu Bapak, asal